Begitu nyampe di rumahnya, kok tiba-tiba si kawan saya ini hilang suaranya. Serak nggak jelas gitu. Tapi dengan spontan si perempuan dengan kedua orang tuanya ini kok malah melototnya ke saya. Melotot bukan melotot berat, bukan melotot karena dia orang benci atau apa, tapi melotot karena dia orang takut ngelihat saya. Jadi di situ seolah-olah kayak saya ini ada yang nemenin, tapi di depan pintu dengan wajah yang jelek, orangnya berantakan. Oke teman-teman musafir, kami masih berada di kota Bandar Lampung dan di depan kalian sudah ada Bang Alek. Siapa itu Bang Alek dan apa yang bakal dibagikan oleh Bang Alek? Kita berbincang-bincang dulu. Assalamualaikum Bang Alek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alek, kesibukannya apa nih? Saya driver. Driver. Udah punya keluarga Bang? Sudah. Oke, kisah apa yang bakal Bang Alek bagikan? Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Jadi begini Kang, di saat saya masih bujang di tahun 2002, saya ini punya sekian banyak teman, tapi ada satu teman yang sedang jatuh cinta lah. Sekian lama si kawan saya ini suka banget sama perempuan itu. Terus dia ngajak saya untuk ngapel ke rumah si perempuan ini. Berulang-ulang kali ngapel, ternyata tidak ada respon sama sekali dari si perempuan. Bahkan kedua orang tuanya pun saya rasa tidak suka juga sama kawan saya. Dengan putus asa, kawan saya ini ngajak saya untuk nyari jalan pintas, yaitu dengan cara pelet. Pada malam Jumat Kliwon, kawan saya ini ngajak saya untuk nemuin orang pintar. Dari rumah itu kami bawa motor itu ukuran 80 sampai 90 meter saja. Saking ngebut. Tapi saya akuin bahwa orang pintar itu memang benar-benar hebat. Bahkan keberangkatan kami pun dia sudah tahu. Bahkan kami pun ditegur, kenapa harus ngebut-ngebut. Setelah nyampe di rumah orang pintar itu, kawan saya ini malah nyuruh saya untuk mengajukan keinginan dia. Nah, nama kawannya siapa Bang? Nama kawan saya itu Johnny. Itu udah disamarkan? Bukan, emang asli Johnny. Asli, aman nih? Amal. Oke, lanjut Bang. Setelah nyampe di rumah orang pintar itu, dia malah nyuruh saya untuk menyampaikan keinginannya Ke si dukun itu? ke si dukun itu. Ya akhirnya saya lah yang berbicara. Setelah dia menyuruh saya untuk berbicara, jadi saya berbicara apa adanya, bahwa kedatangan kami ke sini ingin mengambil hati si perempuan. Jadi jawaban dari si orang pintar itu hanya satu, dinikahin apa enggak. Tapi si kawan saya ini nggak mau bicara, malah nyuruh saya yang berbicara. Jadi seolah-olah Bang Alek ihilah. Iya, dia gitu. Jadi ya dengan spontan saya langsung ngomong, iya bakal dinikah. Oke, kata dukun, tunggu sebentar. Siapa namanya? Jenny. Bini siapa?
bin Adam lah. Si dukun ini beranjak berdiri lalu dia masuk ke kamarnya. Dapat 5 atau 10 menit beliau ini keluar lagi dengan membawa air 1 botol aqua dan tulisan di kertas dengan tulisan Arab. Tapi si dukun ini memberi pesan bahwa tulisan Arab itu nanti dicelupkan ke dalam botol aqua buat raup wajah dan bisanya untuk mandi. Lah entah kenapa si kawan ini nggak inget apa yang disuruh sama si dukun ini. Begitu dia ritual sendiri di rumah, ternyata si air ini diminum. Kan bukan untuk diminum, untuk diraup sama dibuat mandi. Kok tiba-tiba diraup? Apa diminum sama dia? Selesai dia ritual di rumah dia sendiri, dia langsung ngajak saya ke rumah si perempuan itu. Tapi herannya kenapa kok badan saya yang terasa berat. Kayak digendongin sama beban yang sangat berat. Jadi saya itu kayak ngebungkuk itu jalan. Saya kerasa bahwa saya ini diganggu sama si dukun ini. Singkat cerita, saya itu berangkat sama dia ke rumah si perempuan ini. Begitu nyampe di rumahnya, kok tiba-tiba si kawan saya ini hilang suaranya. Serak, nggak jelas gitu. Jadi saya tuh nanya, kenapa suara kamu begitu? Ya ini, kata dia. Dia nulis di kertas tuh bahwa air yang tadi itu saya minum. Di situ saya langsung kaget. Kan perintah dari si dukun ini kan disuruh raup wajah sama untuk mandi. Kenapa di Setelah nyampe di rumah si perempuan ini, ya kami diterima. Terima masuk, terus dudung dibuatin air. Tapi dengan spontan si perempuan dengan kedua orang tuanya ini kok malah melototnya ke saya. Melotot bukan melotot berat, bukan melotot karena dia orang benci atau apa, tapi melotot karena dia orang takut ngelihat saya. Katanya saya itu ke situ datang sendirian, padahal kan saya sama kawan. Lah tujuan ini kan si kawan ini bukan saya. Iya. Lah kenapa sih perempuan sama kedua orang tua ini kami datang sama siapa? Lah ya ini kawan saya. Mana nggak ada. Jadi di situ seolah-olah kayak saya ini ada yang nemeni, tapi di depan pintu dengan wajah yang jelek, orangnya berantakan. Pokoknya wajahnya nggak jelas lah. Tiba-tiba si kawan saya ini benar-benar nggak ada keluar. Terus saya izin pamit sebentar. Mbak, ibu, pak, saya mau cari kawan saya sebentar. Udah nggak usah dicariin. Itu orang nggak benar. Kata si bapaknya nih. Terus ini kan bukan maksud dan tujuan saya ke sini pak. Saya cuma ngantarin aja. Nggak apa-apa. Si bapaknya ini ngomong sama saya. Kamu orang ini habis dari mana? Terus ya saya jawab. Saya dari rumah. Kawan saya ini datang udah jemput saya tuh minta antar ke rumah bapak. Bahwa maksud dan tujuannya ya ngapel lah namanya kami masih bujangan. Udahlah. Saya tahu tingkah laku kalian berdua. Kata si bapak.
Saya tahu kalian tuh dari anak saya nggak suka sama kawan-kawan. Tapi kalau kamu mau, kalau kamu siap nggak nikahin anak saya? Dia malah bapaknya nyuruh saya nikahin anak. Kebal, jatuh. Kenapa larinya ke saya? Setelah bapaknya itu ngomong begitu, kawan saya ini nggak dengar. Terus dia langsung pergi ninggalin kayak begitu aja. Akhirnya saya pamit sama perempuan itu sama orang tuanya, saya pulang. Jadi di perjalanan itu saya nggak naik motor, nggak naik angkot, saya pulang jalan kaki. Ini jauhnya jarak keberapa jauh bang? Itu kalau perjalanan putar berapa jam lah? Kalau naik motor, kalau naik motor. Jalan kaki berarti 2 kali lipatnya, 2 kali. Tapi anehnya di perjalanan itu, saya merasa kayak nggak sendiri gitu loh. Kayak ada kawan. Tapi kawannya juga kalau saya ngelirik gitu ya, orangnya berantakan. Yang gak jelas itulah, kayak pokoknya dia juga ngomong apa, tapi saya nyaman. Ya saya jauh-jauh jalan. Begitu saya nyontek ke Runo, saya ini terbaring, kayak ada yang ngebisikin. Itu aja jangan diterusin. Itu bapaknya orang kaki. Yes tuh. Ada suara kantor rupa. Udah jangan diterusin. Terus bapaknya orang sakti. Begitu. Nah keesokan harinya saya ini bangun, kok kepikiran sama kawan saya ini yang ngajak saya ini ke orang pintar. Itu si orang itu hilang tanpa jejak sampai sekarang. Kabarnya di mana itu saya lupa. Nah, ada sedikit keinginan saya pengen ke rumah si perempuan itu. Tapi setelah saya nyampe ke rumah teman itu, mereka pun nggak ada. Rumah itu tiba-tiba kosong gitu. Padahal belum lama. Baru 2 hari gitu. Oh tiba-tiba rumah itu kosong. Dari situ saya udah kayak orang bengong. Ini sebenarnya ada apa pada diri saya? Akhirnya saya coba untuk berteman dengan orang-orang yang sholat, orang-orang yang suka ngaji. Ya alhamdulillah saya ketemu dengan kawan. Kawan juga bisa dikatakan ya ahli ibadah, ahli zikir. Ya dengan spontan saya minta sama mereka, minta tolong, sebenarnya ada apa Bani Zat? Ya alhamdulillahnya mereka mau nolongin. Sebenarnya kalau mereka itu nggak mau nolong, ini saya masih bujang sampai sekarang. Karena tulah itu tadi dari orang itu tadi. Nah sebenarnya bang, itu sosok apa sih yang si dukun itu kasih ke Bang Alek itu? Dia itu berupa manusia, cuman berantakan mah. Jadi nggak jelas gitu loh, wajahnya ya kayak bolong-bolong. Laki apa perempuan itu? Laki. Tuh. Coba kalau firasat saya itu dukun salah ngasih. Kan sebenarnya Pelek. kalau pelek kan nggak seperti itu kan gitu. Itu kayaknya salah ngasih. Apa mungkin karena amplopnya yang kecil, saya juga nggak ngerti kan. Namanya kawan saya yang ngasih gitu, bisa jadi. Ya alhamdulillah dengan adanya kawan saya ini yang ahli ibadah, ahli zikir, saya mudah diobati. Ya dapat kurang lebih 3 bulan lah saya ngumpul sama mereka itu, ya alhamdulillah lepas. Berarti dampaknya dari pelet itu tadi kayak ke Bang Alek males bekerja gitu. Iya, Ibadah males juga. ibadah males, kerja itu emang nggak ada sama sekali, nggak ada rezeki lah.
pokoknya pokoknya seret banget deh ini. Bayangin selama 3 bulan saya nggak kerja Bang, wah, mau ngerokok, mau makan aja susah. Untung masih bujangan ya, Bang? Untung masih muda, tapi ya alhamdulillah Allah masih sayang sama saya, ditemukan dengan orang-orang yang ahli sholat dan ahli ibadat. Ya sampai di situ, ya alhamdulillah selesai dari situ selama 3 bulan, saya mulai dapat kerja dari driver di pelabuhan Panjang, bawa mobil dam, tronton kayak saya. Ya alhamdulillah dari saya kerja itu saya bisa nikah, saya udah punya anak saya. Alhamdulillah sih. Nah, Bang, ada nggak pesan-pesan moral buat teman-teman musafir, Bang? Buat kawan-kawan, kalau mau cari cinta sejati, carilah dengan sungguh-sungguh. Jangan pakai jalur-jalur yang, karena jalur-jalur untuk itu semua ada batasnya, ada waktunya, kadang-kadang efeknya juga nggak jelas kan gitu. Ya, carilah yang benar-benar. Pertama ya bekerja, kumpulin uang. Kalau kita sudah punya uang, perempuan mana sih yang nggak suka? Dan perempuan mana yang nggak tergiur? Apalagi kalau kita punya kendaraan, punya rumah. Dia pesan saya buat kawan-kawan, carilah cinta yang sejati, cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tambahan dari saya nih buat teman-teman musafir, kalau pengen cari jodoh, pertama kita harus usaha lewat istiqoroh biar menjadi hajat kita ya, Bang. Oke, terima kasih Bang Alek atas kisah-kisahnya yang dibagikan kepada kami. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah musafir Bandar Lampung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.